Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam spasial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan analisis perubahan garis pantai. Oke, perlu teman-teman ketahui untuk analisis perubahan garis pantai sendiri, nanti kita akan coba mulai dari beberapa tahapan. Jadi, tahapan yang pertama mungkin nanti saya akan membuat melalui dua video ya. Tahapan pertama cara memperoleh garis pantainya, terus tahapan yang kedua cara mengetahui perubahan garis pantai, perubahan luasan. Oke, jadi pada dasarnya perubahan garis pantai itu merupakan pertemuan yang menghubungkan lautan dengan daratan. Nah, itu akan membentuk sebuah garis. Oke, jadi perubahan garis pantai ini sendiri bersifat dinamis ya teman-teman, tergantung kondisi laut dan darat yang ada di pantai tersebut. Nah, contohnya seperti gambar di sini. Nah, ini kan ada pantai ya, ada ombak dan juga ada daratan. Nah, ini garis antara ombak yang di pinggir dengan yang ada di pasir pantai yang di daratan itu dinamakan garis pantai. Jadi untuk garis pantai sendiri ini bisa berubah-ubah tergantung dengan arus ombak yang ada di laut dan juga kondisi daratan yang ada di pesisir pantai. Oke, faktor yang dapat berpengaruh terhadap dinamika di pesisir diantaranya adalah gelombang, pasang surut, arus, angin, dan lain-lainnya. Oke, jadi untuk menentukan proses perubahan garis pantai ini sebenarnya bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama ada istilah abrasi. Abrasi itu adalah terkikisnya daratan oleh air laut, berarti daratan yang habis kemakan air laut. Dan yang kedua ada akresi. Akresi itu adalah daratan yang timbul, berarti daratannya semakin bertambah seperti itu. Ada dua hal, abrasi dan akresi, yang akan kita tentukan nanti. Garis pantai secara terus-menerus mengalami suatu proses yang menyebabkan perubahan, baik itu proses yang menyebabkan pengikisan, tadi abrasi, atau juga proses yang menyebabkan penambahan daratan atau akresi. Nah, itu dipengaruhi oleh dua hal seperti itu, abrasi dan akresi. Oke, jadi pada analisis yang akan kita lakukan, yang saya akan demonstrasikan, kita akan menggunakan citra Sentinel. Sebenarnya bisa juga menggunakan citra Landsat, tapi resolusinya lebih bagus Sentinel. Jadi saya akan mencoba menggunakan citra Sentinel nanti. Nah, ini ada alur analisisnya. Ada, saya tidak akan memulai dari download citra Sentinel. Jadi eh, untuk proses downloadnya sendiri, teman-teman silahkan cari tahu sendiri. Tapi kalau saya mendownloadnya dari web USGS Explorer. Nah, terus yang kedua ada input data, lakukan cropping, lakukan perhitungan. Nanti kita menggunakan rumus MNDWI, Modified Normalist Different Water Index untuk menentukan daerah perairan dan membedakan daerah perairan dengan daerah daratan. Nah, ini kita akan menghapus garis selain garis pantai, mengubah data poligon menjadi line, raster, lalu melakukan pemisahan antara daratan dan perairan. Oh, salah, maaf. Ini tadi dari sini ya. Cropping, melakukan proses perhitungan NDWI, pemisahan antara daratan dan perairan, raster atau poligon, poligon to line, menghapus garis selain garis pantai, dan yang terakhir melakukan perhitungan luasan perubahan garis pantai. Kayak sebenarnya tahapannya tidak begitu panjang, namun teman-teman di sini perlu teliti, karena jika tidak teliti, maka ketika melakukan proses analisis ini akan kebingungan seperti itu. Oke, jadi untuk perhitungan MNDWI sendiri eh, sebenarnya dibedakan ya antara citra Sentinel dan citra Landsat. Mungkin saya jelaskan sedikit. Nah, ini untuk citra Sentinel, MNDWI digunakan untuk mendeteksi badan air pada citra satelit. Nah, ini rumusnya adalah citra green dikurang eh, band green dikurang band mir dibagi band green ditambah
band MIR. MIR itu green itu nilai reflektansi dari kanal hijau, MIR itu nilai reflektansi kanal inframerah. Nah, seperti itu. Nah, untuk citra sentinel sendiri nanti perhitungannya seperti ini, teman-teman. MNDWI, jadi kita akan menggunakan untuk citra sentinel band 3 dan juga band 11, rumusnya seperti ini. Band 3 dikurang band 11 dibagi band 3 ditambah band 11. Nah, sedangkan untuk rumus citra lenset, nah ini bisa teman-teman sesuaikan saja. Jadi lenset berapa yang teman-teman mau lakukan analisis. Kalau lenset 5, eh, band greennya itu adalah band 2, swirnya band 5. Kalau lenset 7, band 2 dan band 5 juga, lenset 8 dan lenset 9, greennya band 3, swirnya band 6. Jadi nanti disesuaikan saja angka bandnya. Oke, mungkin tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke aplikasi Archimap Archigis Desktop ya. Jadi saya menggunakan software Archigis Desktop. Oke, ini saya sudah mempunyai bahan. Oke, jadi kita, nah ini ada bahan 2019 dan bahan 2024. Jadi analisis yang akan kita lakukan adalah tahun 2019 dan tahun 2024. Oke, langkah pertama, teman-teman silahkan pilih salah satu terlebih dahulu. Saya menggunakan yang tahun 2019 terlebih dahulu. Kita analisis. Silakan dimasukkan band 3 dan band 11-nya ke dalam aplikasi Archimap. Ini bisa menggunakan add data atau di drag. Tapi saya untuk mempercepat, saya bisa drag saja dan dimasukkan ke aplikasi Archimap-nya. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, teman-teman klik yes. Yes lagi. Nah, ini sudah ada band 3 dan band 11. Seperti ini, teman-teman. Sudah muncul dari masing-masing band 3 dan juga band 11-nya. Oke, tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan cropping dengan eh, area batas kajian. Saya sudah sediakan juga ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau analisis daerah lain, silahkan sesuaikan area kajiannya di sebelah mana. Nah, untuk area kajian saya sendiri, hmm, ini ada sudah ada area kajiannya. Saya masukkan ke dalam aplikasi Sinapnya. Untuk area kajiannya di sebelah sini. Jadi kita akan menentukan garis pantai yang ada di area kajian yang sudah saya buat. Seperti itu. Ini area kajian di pesisir sini. Oke, langkah berikutnya untuk melakukan proses cropping. Untuk mengcropping dua data, sebenarnya tergantung datanya ya. Untuk mengcropping data satu, kedua, kalau jika dua-duanya data SHP itu bisa menggunakan fitur geoprocessing yang namanya clip, tapi jika kedua datanya berbeda, misalkan data raster ingin dipotong dengan data SHP, itu teman-teman bisa menggunakan extract by Max. Nah, jadi teman-teman klik Windows, search, extract, tinggal ketik aja extract by Max. Nah, pilih yang paling atas, extract by Max, spatial analysis. Nah, ini kita lakukan terhadap dua citranya ya. Dua band, maaf, dua bandnya. Jadi kita lakukan satu dulu untuk band 3. Band 3 bisa dimasukkan. Nah, input raster feature max datanya ini adalah pemotongnya. Kita masukkan yang area kajian. Nah, untuk output rasternya ini teman-teman bisa disesuaikan saja. Mau disimpan, kalau disimpan klik folder ini. Tapi nanti ketika prosesnya, ketika tidak bisa disimpan berarti di defaultkan saja. Ini bisa diganti namanya. Eh, Clip. Clip band 3 bisa aja gitu ya. Karena kita sudah memotong area band 3 sesuai dengan area kajian. Ini kita klik OK sampai prosesnya selesai.
bisa ditunggu, nanti muncul sendiri di layer seperti ini. Nah, sambil menunggu mungkin teman-teman bisa lakukan extract by max juga untuk yang band 11-nya tadi belum ya. Band 11, input band 11, area kajian, ini klip B11 seperti itu. Oke, sepertinya belum muncul. Nah, ini untuk yang band 3 sudah berhasil ya teman-teman. Klip band 3, ini bisa kita lihat. Tuh. Nah, sekarang yang band 11-nya ini sedang kita lakukan. Klip band 11, band ya, band 11. Ini oke. Nah, bisa ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini tergantung device biasanya teman-teman. Kalau misalkan device-nya speknya bagus, itu akan semakin cepat. Kalau speknya lelet atau tidak bagus, berarti teman-teman harus sabar-sabar saja. Oke, kalau sudah yang bagian band 3 sama band 11 bisa di unchecklist terlebih dahulu, kita sisakan yang ini. Kedua band yang ini sudah terpotong. Nah, seperti itu. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan proses perhitungan MNDVI. Oke, saya coba lihat untuk koordinat reference-nya dulu ya. Udah 47N. Langkah selanjutnya untuk melakukan perhitungan, kita menggunakan raster kalkulator. Teman-teman ketik saja raster kalkulator. Pilih yang spasial analis. Nah, ini dilakukan terhadap dua band ya, tapi yang sudah terklip tadi. Ini bisa teman-teman lakukan perhitungan. Oke, jadi rumusnya adalah tadi kita sesuaikan band band 3 dikurang band 11 dibagi band 3 ditambah band 11. Oke, yang pertama kita menggunakan ini ya, float band 3 klik dua kali dikurang band 11. Klip ya, yang sudah terpotong tadi band 11. Oke, dibagi garis miring pakai float lagi band 3 ditambah band 11. Nah, seperti itu. Jika sudah output rasternya ini bisa di-defaultkan saja karena yang sudah-sudah saya coba ada error jika disimpan ini tapi bisa diubah saja namanya clip hmm, and clip MNDVI B3 ini band 3 kan. Oke. Eh, ini bukan band 3. Clip MNDVI karena ini sudah kita lakukan perhitungan. Nah, seperti ini teman-teman. Clip MNDVI sudah. Jadi kita sudah gabungkan dengan menggunakan rumus tadi MNDBI. Nah, langkah berikutnya kita ke raster kalkulator lagi. Kita akan memisahkan wilayah daratan dengan wilayah eh, perairan. Ini daratan, ini perairan. Dengan memasukkan rumus hasil klip MNDBI lebih besar dari nol. Kurang dari sama dengan nol. Lebih kecil sama dengan nol. Jadi kita akan memisahkan nilai yang di bawah nol dan yang di atas nol. Raster kalkulatnya bisa ini saja default ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah
terpisah ya teman-teman antara wilayah daratan dengan wilayah lautan dengan dua warna saja. Nah, ini deteksi seperti ini. Jadi wilayah daratannya adalah yang warna ungu. Ini kenapa terdeteksi warna seperti ini? Ini sepertinya ada nilai yang di sininya sama seperti daratan, tapi nggak apa-apa nanti kita bisa hapus. Jadi kita akan menyisakan satu garis ini saja, garis antara ungu dengan hijau seperti ini. Ntar yang lainnya bisa kita hapus. Oke, langkah berikutnya kalau sudah seperti ini, teman-teman perlu mengubah. Sebentar, saya ulangi. Apakah ada perbedaan jika saya masukkan rumus kondisional? Enggak usah, sama saja. Oke, langkah berikutnya kita akan mengubah data raster ini menjadi data sa- save file atau data polygon. Caranya raster to polygon. Raster to polygon, pilih yang paling atas, raster to polygon. Nah, ini bisa diinput yang clip NNDWI seperti ini. Ini tulis aja polygon. Kita ganti namanya. Pada bagian simplify polygon, nah ini sepertinya sudah ada polygon 222. Nanti disesuaikan aja, karena tadi sebelumnya saya pernah melakukan analisis dengan nama polygon jadi seperti itu. Bagian simplify polygonnya di unchecklist, lalu klik OK. Nah, kita mengubah data raster yang ini menjadi data polygon. Nah, jika sudah, ini bisa di unchecklist, yang klipnya juga bisa di unchecklist, sisakan data polygonnya. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman perlu coba kita hapus terlebih dahulu data yang tidak salah satunya data daratan atau data laut. Nah, ini teman-teman bisa klik editor atau klik kanan pada di sini, klik kanan edit feature, start editing atau di editor juga bisa ya. Pilih yang polygon, data polygonnya, pilih data polygonnya. Nah, ini bisa teman-teman hapus saja, sisakan yang sebelah sini ya, satu garis. Ini bisa dihapus juga, bisa dihapus. Cara menghapusnya, nah ini saya ulangi. Jadi setelah start edit tadi, saya ulangi biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini kan diseleksi salah satunya, ya, tinggal klik saja. Kalau kursornya belum seperti ini, berarti teman-teman di menu editornya klik yang ini, lalu seleksi salah satunya, klik delete pada keyboard seperti itu. Lalu diseleksi, klik delete lagi sampai hilang semua. Seleksi, delete, seleksi lagi, delete sampai hilang semua yang di laut. Ya, delete. Nah, seperti ini. Oh, sampai hilang semua. Oh, jangan sampai kena yang di daerah daratan. Nah, ini dihapus semuanya. Titik-titik kecil pun yang di daerah yang putih ini perlu dihapus. Seperti ini juga bisa dihapus mungkin. Nah, nanti kita akan ambil sampai sini garis pantainya. Nah, jika sudah seperti ini, kan karena kita mau ngambil garis. Nah, ini garis pantainya yang ada di pinggir sini. Kita perlu mengubah dari polygon menjadi line. Jadi teman-teman perlu menggunakan uh, tools feature to line. Kita mengubah data polygon menjadi data garis feature to line. Feature to line. Nah, pilih yang polygon. Ini tulis saja garis tahun. Ini kan karena kita tadi menggunakan tahun 2019, tulis tahun 2019. Garis 2019. Nah, di close kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, sisakan garis yang ininya saja. Garis 2019 jika sudah
kita perlu seleksi lagi. Yang tadi, maaf teman-teman, yang poligon ini perlu di stop editing dulu, stop editing, terus di save. Nah, sekarang lakukan editor lagi, tapi pada garis 2019. Oke, continue. Pastikan ini di edit tools ya, biar bisa diseleksi. Kita menggunakan split tools, kita potong daerah sini dan sini, bawah sini, agar menyisakan garis yang sebelah sini. Caranya, editor ini sudah, seleksi garisnya, pilih yang split tools nih, menuju split tools. Nah, ini teman-teman tinggal klik sekali saja pada daerah ujung sini. Hup. Nah, ini garisnya sudah terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Nah, kayak gini, kalau sudah gini bisa di delete saja. Kan sudah diseleksi, delete di tombol keyboard, hilang. Nah, kita split tools lagi, kita seleksi yang ini, split tools. Nah, kita putuskan garisnya di sini. Hup. Nah, jika sudah seleksi, lalu delete lagi tombol keyboardnya. Untuk garis yang ini bisa di delete, garis yang tidak perlu bisa teman-teman delete saja. Nah, diseleksi ya, diseleksi lalu delete. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah proses menemukan garis pantai ya dari citra lenset. Nah, sebenarnya caranya sudah terlihat ya teman-teman. Ini sudah ada satu garis pantai pada tahun 2019. Oke, langkah berikutnya kan karena ini baru ada di tahun 2019 garisnya, berarti teman-teman lakukan di tahun analisis yang satunya. Kalau saya menggunakan 2024. Kayak yang ini mungkin bisa di stop editing lalu save ya. Nah, langkah berikutnya kita mulai lagi, ini bisa di unchecklist saja. Kita bisa masukkan data yang tahun 2024-nya. Kayak caranya sama kayak tadi, bisa di drag atau bisa di menggunakan add data. Nah, ini saya salah ya teman-teman, seharusnya band 11 tapi ini adalah data band 11 tapi tulisnya band 4. Saya salah penamaannya. Oke, ini bisa di drag taruh di paling atas saja biar teman-teman tidak bingung. Nah, ini data tahun 2024. Oke, langkahnya sama kayak tadi, teman-teman silahkan lakukan. Tadi langkah yang pertama kita perlu memotong citra dengan menggunakan extract by max. Extract by max. Nah, pilih yang paling atas. Ini karena band 3, band 11, ini namanya eh, nggak usah terpengaruh ya. Band 4 ini adalah band 11. Ini salah penamaannya. Extract by max berarti pilih yang band 11 dulu. Yang tulisannya band 4. Ini pilih yang sama kayak tadi, batas area kajian. Nah, seperti ini. Ini bisa di default. Tulis saja clip 2024. Ini citra 2024 ya. Band 11. Tulis saja seperti itu. Nah, ini silahkan teman-teman tunggu. Nah, untuk menunggu biar tidak lama, ekstrak by max lagi pada citra band 3-nya. Band 3. Pilih. Nah, ini sudah selesai ya. Klik band 11-nya. Terus band 3 sekarang, maaf. Untuk input rasternya itu data yang mau dipotong. Input raster feature max datanya, data pemotongnya adalah area kajian. Ini bisa diganti namanya juga. Clip 2024 band 3 biar ada pembedanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini lagi loading, bisa ditunggu. Nah, ini sepertinya sudah terpotong. Untuk band 3 dan band 4-nya bisa saya unchecklist. Nah, ini sudah terpotong ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya sama seperti tadi. Kita perlu melakukan perhitungan rumus MNDI dengan menggunakan raster kalkulator. Raster kalkulator.
Raster kalkulator tadi rumusnya adalah menggunakan klik float, klik dua kali. Kita menggunakan yang klip yang 2024 ya. Band 3, klik band 3 dikurang klip band 11 dibagi garis miring ini harus di luar eh, tutup kurung ya. Dibagi float band 3 ditambah band 11. Output rasternya ini bisa kita namakan tadi apa yang sebelumnya? Oh, klip MNDVI. NDVI 2024D. Biar ada pembedanya. Nah, ini bisa ditunggu prosesnya. Oke, ini sudah ya teman-teman. Ini yang klip band 3 dan band 11-nya bisa di checklist saja, sisakan yang klip MNDVI 2024. Oke, langkah berikutnya sama kita lakukan, kita pisahkan, kita akan melakukan pewarnaan, memisahkan antara daratan dan perairan dengan menggunakan raster kalkulator lagi. Tadi rumusnya adalah klip ini hasil MNDVI lebih kecil sama dengan kurang dari sama dengan nol. Kita akan memisahkan output rasternya klip MNDVI 2024 2024 supaya ada pembedanya MNDVI aja deh kayak gini. Klip MNDVI, oke, sepertinya sudah ada namanya MNDVI. Saya tambahkan hurufnya. Klip MNDVI. Nah, ini sudah terpisah. Berbeda dengan yang 2019 ya, teman-teman. Tadi ada wilayah lautan yang terdeteksi warnanya sama seperti daratan. Kalau ini sudah terpisah. Wilayah daratan yang berwarna biru, wilayah lautan yang berwarna coklat. Oke. Langkah berikutnya, kita perlu mengubah data raster ini menjadi data poligon. Jadi, teman-teman klik raster to polygon. Oke, kalau teman-teman ingat tahapannya, berarti langsung dilakukan saja. Raster to polygon, pilih yang clip MNDVI, polygon, polygon, tadi yang tadi namanya polygon apa? Polygon 222. Oke, ini kita tulis polygon 2024. Simplify-nya jangan lupa di unchecklist. Jika sudah klik OK. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah terpisah. Ini bisa di unchecklist saja. Oke, untuk ini bukan wilayah. Nah, ini bisa kita hapus teman-teman. Tadi kita setelah sudah menjadi poligon kita perlu menseleksi antara yang kanan dengan yang kiri. Karena tadi kita pilih yang sebelah kanan, sekarang kita sebelah kiri. Sebenarnya bisa saja sebelah kanan juga karena ini di sebelah kiri sini eh, lebih sedikit untuk menghapusnya. Jadi kita pilih yang ini, kita hapus yang di sebelah kanan. Caranya adalah klik kanan editor, start, pilih yang Polygon 2024, continue. Ini bisa diseleksi seperti ini. Ini bisa di delete. Nah, kan kalau misalkan di tahun 2020 2019 tadi kita hapusnya yang sebelah sini ya. Sebenarnya sama aja. Saya memilih yang areanya lebih dikit yang dihapus. Bisa juga kalau kita hapus yang sebelah kiri. Nah, ini bisa diseleksi, dihapus saja seperti tadi, dihapus, dihapus semua, bintik-bintik kecil pun dihapus. Jangan sampai ada yang tersisa. Di bawah bisa dihapus. Ini ada bintik kecil lagi dihapus. Kalau nggak salah di atas juga ada satu lagi. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita ubah dari data raster, dari data polygon, kita ubah menjadi data garis. Teman-teman klik feature to line. Feature to line, pilih yang polygon 2024. Ini tulis saja garis
2000 tadi tulisannya 2024 berarti ya. 2024. Oke. Nah, ini sudah komplit. Nah, garisnya sudah ada berwarna hijau ya, teman-teman. Ini yang poligonnya kita unchecklist. Nah, kita lakukan split lagi, kita lakukan pemotongan. Tadi kalau misalkan yang garis 2019 coba kita munculkan. Nah, sampai sini. Berarti ini kita potong di. Ya, sebenarnya kita potong di sini saja ya. Berarti yang garis 2019 nanti kita potong lagi. Kita potongnya segini saja. Kita split lagi yang di 2019. Tapi kita selesaikan yang 2024 dulu. Diseleksi, ini bisa dihapus dulu yang di dalamnya. Klik editor. Ini stop editing ya yang tadi ya. Yang poligonnya belum saya stop editing. Kita start editing lagi. Pilih yang garis 2024. Nah, seleksi garisnya ini kita lakukan split tools. Nah, kita potong di sebelah sini. Hup. Nah, ini sudah dipotong. Kita seleksi. Oh, belum. Ternyata kita split tools lagi. Kita seleksi. Lalu dipotong di bagian atas ini. Sama seperti yang 2019 tadi di atas ini kan. Nah, ya. Di atas ini. Kita lakukan split tools. Nah, sudah kita potong. Kalau sudah seleksi, delete pakai keyboard. Nah, ini sudah terpotong, teman-teman. Nah, ini seleksi lagi, delete. Nah, ini sudah tersisa segini. Nah, ini stop editing. Nah, sekarang ke garis yang 2000 di save ya, jangan lupa ya. 2019 tadi kita potong, kita samakan garisnya, kita munculkan. Nah, ini lebihannya kita start editing dulu. Garis 2019, continue. Yang 2024 bisa di unchecklist. Nah, kita potong di sini ya, biar sama. Seleksi lagi, seleksi, split tools. Nah, pilih di sini, persimpangan yang ini ya. Hup. Nah, ini sudah kita potong, lalu seleksi, delete. Oke, kalau sudah seperti ini, bisa di stop editing. Yes. Nah, ini sudah tersimpan. Untuk garis 2019 ini bisa kita drag dipindahkan ke paling atas saja, agar tersisa dua garis ini. Ini garis 2019, ini garis 2024. Oke, sebenarnya kalau misalkan di checklist dua-duanya ya, bisa terlihat ya perbedaannya. Ini warnanya saya ganti aja, yang satunya jangan warna hijau, supaya ada pembeda mungkin yang cerah merah. Warna hijau dengan merah. Nah, garis 2024 ini warna merahnya di atas sini. Kan lautnya tadi sebelah sini ya. Garis 2024 ini garis 2019. Oke, pada sebenarnya dari sini sudah bisa kelihatan ya teman-teman, daerah yang mengalami akresi dan juga abrasi, tapi nanti kita perlu lakukan perhitungan luas seperti itu. Oke, mungkin untuk video yang pertama cukup sampai di sini. Nanti kita lakukan proses perhitungannya di video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.